Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan khusus membahas saham yang mungkin sedang ramai ya kemarin di hari Jumat kemarin, di mana dia tiba-tiba longsor ketika muncul ketika laporan keuangannya keluar ya dari saham Sido ini, di mana dia kemarin ARB dan akhirnya juga bisa dibilang secara teknikalnya dia merusak struktur uptrendnya yang sedang valid ya, di mana dia sudah ngejebol ke bawah MA 200-nya. Apa sebenarnya terjadi dari saham Sido muncul ini? Oke, kita akan lihat ya di mana kemarin Sido muncul itu memberikan laporan di tanggal 29 Juli 2022 tepat di hari Jumat kemarin di akhir perdagangan di minggu kemarin ya, di bulan Juli ya, terakhir perdagangan di bulan Juli dan di akhir minggu juga di bulan di minggu keempat bulan Juli kemarin, dan kemudian besok hari Senin sudah masuki bulan yang baru di tanggal 1 Agustus ya. Oke, jadi sudah berakhir bulan Juli. Dan kemudian ketika mereka kemarin muncul Sido muncul atau Sido memberikan laporan bahwa penjualannya turun tipis tapi dampaknya ke laba yang lumayan ya. Karena apa? Karena bisa dibilang walaupun dia bisa bilang di sini ya, dia turun sini PT Industri Jamu dan Farmasi Sido muncul membukukan penjualan 1,61 triliun di semester awal 2022, turun tipis 2,42% dari raihan semester 1 2021 yang sebesar 1,65 triliun ya. Nah, di sini turun tipisnya itu cuma 2,42% aja. Akan tetapi di sini dalam laporan keuangan perseroan dicatatkan beban pokoknya penjualan hingga 30 Juni 2022 adalah sebesar 757,61 miliar. Jumlahnya lebih besar dari beban pokok penjualan semester pertama tahun lalu yang sebanyak hanya 724,71 miliar ya. Dan kemudian di sini di semester pertama tahun ini Sido membukukan laba bruto 854,49 miliar, lebih sedikit dari periode yang sama tahun lalu dengan raihan 930,08 miliar. Jadi lumayan signifikan di sini ya. Oke. Nah, di sini kalau tadi saya cari artikel-artikel yang lain di sini. Oke, di sini tadi saya menemukan ada dari broker saya ya. Nah, di sini emiten produsen tolak angin PT Industri Jamu dan Farmasi Sido mencatatkan kinerja penjualan 1,. Nah, berdasarkan laporan keuangan 30 Juni yang dipublikasi di harian bisnis Jumat, Sido mencatatkan penjualan bukan yang ini. Nah, ini ya. Sido membukukan penjualan 1,61 triliun di semester 1 2022, turun tipis sekitar 2,42% dari raihan semester 1 2021 yang sebesar 1,61 triliun. Itu sama seperti yang tadi ya. Dalam laporan keuangan perseroan dicatatkan beban pokok penjualan hingga 30 ini sama ya ternyata ya. Oke, jadi di sini bisa dibilang dia penjualannya turun tipis, turunnya cuma 2,42%, tapi beban pokok penjualannya itu meningkat ya. Jadi karena penjualannya walaupun turunnya tipis tapi dia meningkat karena apa ya istilahnya? Jadi berpengaruh kepada labanya karena beban pokoknya itu meningkat ya. Di sini tadi ada dikarenakan, nah ini dia. Laba bersih emiten berkode Sido pun tergerus karena pendapatan yang turun dihadapkan dengan pada beban yang meningkat akibat inflasi pada bahan baku ya. Jadi seperti itu. Jadi walaupun dia penjualannya turun tipis, bisa bilang tipis ya, masih di bawah 5%, akan tetapi laba bersihnya pun bisa dibilang tergerus atau bisa dibilang turun. Karena apa? Karena biaya bahan bakunya meningkat karena di sini ada akibat inflasi dari bahan baku atau kenaikan dari bahan baku itu sendiri ya. Jadi udah penjualannya sedikit dan kemudian ketika ditambahin dengan beban-beban yang semakin meningkat ya. Jadi bisa dibilang laba bersihnya pun akhirnya menurun dari saham Sido ini. Oke, seperti itu ya. Jadi di sini kemarin ada cukup berita yang menggemparkan dan mengakibatkan sahamnya langsung ARB ya. Oke. Selanjutnya kita akan melihat dari dari broker summary-nya kemarin.
Oke. Di sini saham Sido ya, kemarin di tanggal 29 Juli 2022, di sini saya buat net. Nah, di sini ada yang paling mencolok, itu ada YU yang jualan sebanyak 41,5 miliar, dan di sini ya yang di atas 10-an di atas 10 miliar itu transaksi yang besar di YU ya. Di sini yang kita lihat sendiri, di sini ada distribusi karena sellernya itu sedikit dibandingkan dengan buyernya ya di sini. Dan yang paling mencolok adalah YU, broker YU, di mana dia jual sebanyak 41,5 miliar dari total transaksinya ya. Dan kemudian di sini kalau kita lihat juga asing juga net sell sekitar minus, penjualnya adalah sekitar 30,8 miliar ya. Jadi hampir sama ya. Jadi asing net sell 30,8 miliar dan kemudian YU juga net sell sebanyak 41,5 miliar. Berarti sudah dua broker ini, atau pertama asing sudah di atas 10 miliar transaksinya, dan kemudian di YU juga sendiri dia mendominasi, sudah transaksinya di atas 10 miliar ya. Nah, di sini kemarin otomatis ada distribusi ya. Coba kita lihat di tanggal 28-nya. Nah, 28 ini masih sama, masih balance ya, antara penjualan dan pembelian masih sama jumlahnya. Dan kemudian kalau kita lihat dari transaksi asing, ternyata asing masih net buy ya. Di sini masih beli sebanyak 1,7 miliar BK, dan di sini YU juga dia masih akumulasi ya. Di sini kita lihat YU akumulasi cuma sedikit ya. Cuma 725,1 juta aja untuk transaksinya. Dan kalau kita lihat tanggal 27, coba kita lihat. Nah, di sini YU juga masih akumulasi. Oke, kita akan lihat aja mungkin dari Senin sampai tanggal 28. Coba kita lihat. Nah, YU ini dari hari Senin sampai hari Kamis ya. Hari Kamis YU itu masih akumulasi ya, masih beli. Dan kemudian kita lihat, kita bablaskan sampai di tanggal 29. Jebret, di sini YU sudah net sell atau sudah jualan ya. Dia nggak ada akumulasi lagi, dan kemudian dia total penjualnya adalah 41,4 miliar ya. Oke, selanjutnya kita akan lihat dari transaksi asing ya. Nah, transaksi asing ini bisa dibilang lumayan mencolok juga ya, dimana dia sebelumnya akumulasi itu cuma sedikit-sedikit ya. Misal aja kita lihat di awal Juli misalnya. Di awal Juli itu ini ya, tanggal awal Juli dia masih net sell, kemudian mulai akumulasi di sini 1 2 3. Tadi berapa tadi? 1,6 ya. 1 2 3 4 5 6 7 kali transaksi atau 7 kali net buy ya, maksud saya 7 kali net buy dan selebihnya adalah net sell di bulan Juli aja. Dan kemudian kalau kita lihat akumulasinya itu untuk asing bisa dibilang sangat tipis ya. Jadi sekitar sebelumnya di tanggal 11 ini tanggal berapa? Tanggal 4 ya, 4 Juli ya. Tanggal 4 Juli akumulasinya cuma 1,49 miliar, kemudian didistribusikannya bisa dibilang lebih banyak daripada dia akumulasi sebelumnya. Dan kemudian dia akumulasi lagi cuma 264 juta aja total transaksinya, kemudian dia distribusi lagi sekitar hampir 8 miliar ya. Dan kemudian akumulasi lagi 1,65 miliar, dan kemudian distribusinya lebih dominan lagi. Dan kemudian di sini juga dia akumulasi lagi, bisa dibilang jumlahnya cukup sedikit, dan kemudian distribusi lagi 1,01 miliar, dan kemudian akumulasi lagi 1,7 miliar, dan kemudian akhirnya kemarin di tanggal 29 Juli dia distribusi sebanyak 30,82 miliar ya. Di sini berarti kalau dari transaksi asing sendiri bisa dibilang dia masih distribusi ya, karena dia bisa dibilang akumulasinya itu belum terlalu signifikan, atau bisa dibilang ketika dia akumulasi, ketika dia net buy, dia itu jumlahnya masih cukup sedikit ya dibandingkan dengan dia ketika dia net sell. Jadi ketika dia jualan, dia langsung jualan sebanyak 10 miliar, 6 miliar, 5 miliar seperti itu. Tapi kalau dia akumulasi paling cuma 1,5 miliar, 2 miliar, dan kemudian cuma berjuta-juta seperti ini ya, cuma 264 juta aja total transaksinya. Dan kalau kita lihat sebelumnya juga Sido ini pernah mengalami hal yang sama ya di sini. Di tanggal 1 April kemarin ketika dia turun ARB juga di sini tanggal 1 April. Coba kita lihat di tanggal 1 April. Nah, di sini kalau kita lihat tanggal 1 April di sini asing adalah fase awalnya di mana dia sudah mulai distribusi ya untuk asing. Di mana asing itu net sell sebanyak 125
miliar ya, dan kemudian lanjut dia distribusi terus, distribusi, dan masih sama polanya, akumulasinya juga cuma sedikit dan kemudian distribusinya lebih baik. Seperti ini aja kalau kita lihat ya, dimana asing itu akumulasi cuma 3 miliar 5 1, anggap aja kita hitung depannya aja ya biar gampang. 3 tambah 5 8 tambah 1 9 miliar, dan kemudian distribusinya bisa dibilang nih dari kotak yang ini distribusinya aja bisa dibilang ini berapa nih, 9 20 35 miliar sendiri distribusinya, dan kemudian di sini ada akumulasi lagi, dan kemudian akumulasi lagi, dan kemudian lanjut distribusi. Di sini juga bisa dibilang cukup banyak juga ya akumulasinya, tapi setelah itu juga distribusi yang lumayan juga ya. Di sini 6 miliar, 8 miliar, dan kemudian di sini 19 miliar, ada 4 miliar juga, dan terakhir di sini puncaknya adalah di tanggal 29 Juli kemarin sekitar atau total transaksi ada sekitar 30,82 miliar. Apakah ini akan berlanjut ke depannya atau enggak, ataukah masih sama seperti pola-pola sebelumnya di mana asing itu ngecernya sedikit demi sedikit, nanti dia selesai dia jualan atau net sale 30 miliar, kemudian dia akan beli sedikit, akumulasi sedikit, dan kemudian akan kembali jualan lagi atau distribusi lagi. Oke, kita lihat aja ya. Selanjutnya kita akan lihat dari secara teknikalnya. Nah, seperti ini. Nah, dari teknikalnya, dari ketika kemarin asing net sell di tanggal 1 April kemarin, dan kemudian terbentuklah resisten yang baru ya seperti ini, dimana di tanggal 31 April kemarin ketika dia menyentuh harga 1020, dan kemudian dia lanjut turun lagi, dan kemudian di sini menyentuh di tanggal 30 Juni kemarin menyentuh harga 995, dan kemudian di harga 1000 ya, dan kemudian dia turun. Berarti di sini kalau kita lihat ini strukturnya adalah struktur downtrend ya. Di sini ini adalah resisten awalnya, saya buatkan. Atau higher high, kita buat aja higher high. Karena di sini higher high-nya terbentuk karena sudah lebih tinggi dibandingkan dengan higher high sebelumnya di sini ya. Oke, di sini saya buatkan aja struktur uptrend-nya. Haha. Oke, di sini adalah higher high keduanya, dan kemudian di sini adalah resisten atau higher high ketiganya. Dan kemudian ketika dia kemarin terjadi distribusi besar-besaran, asing net sell besar-besaran di sini, dan kemudian di sini dia ternyata bisa dibilang tidak membentuk higher high ya. Jadi bisa dibilang ini adalah ciri-ciri saham sudah memulai fase downtrendnya, di mana terbentuk yang resisten yang terbentuk bukan higher high lagi tapi adalah higher low ya. Oke, di sini kita akan buat higher low. Ini adalah higher low yang pertamanya, dan kemudian di sini terbentuk higher low yang keduanya. Nah, kemudian ternyata di sini dia sempat hampir breakout dan kemudian dia kembali reject lagi. Tapi di sini akan saya perbaharui aja seperti ini ya. Nah, dimana kalau saya buat seperti ini, di sini bisa dibilang lebih valid ya, karena di sini tepat disentuh di bagian ekornya, tapi strukturnya tetap higher low. Karena apa? Karena ini resistennya ini sudah lebih rendah dibandingkan dengan resistennya ini. Coba kita buktikan seperti ini. Ini adalah harga tertinggi adalah di harga 1020, tapi kalau di sini harga tertinggi adalah di harga 1010 ya di sini ya. Oke, jadi sudah lebih rendah dibandingkan dengan resisten sebelumnya. Jadi sini tetap valid, ini adalah higher low-nya walaupun kita tadi perbaharui dari resisten trendline downtrend-nya ya. Dan kemudian dia ternyata terbentuk lagi higher low di sini ya. Nah, di sini. Nah, di sini adalah struktur downtrend dari saham Sido ini, dan kemudian kemarin ketika dia ARB minus 6,70%, dia akhirnya ngejebol MA 200-nya di sini, dimana ketika saham itu sedang bergerak uptrend adalah ciri-cirinya adalah MA50 berada di atas MA200, dan kemudian harganya valid berada di atas MA50-nya atau tetap berada di atas MA200-nya. Akan tetapi Sido ini secara teknikalnya dia sudah ngejebol MA200-nya, dan kemudian sebelumnya juga sudah diawali dengan ngejebol MA50-nya ya. Nah, di sini apakah Sido ini akan sudah memulai fase downtrend-nya, ataukah dia hanya ya untuk sementara aja dia turun ngejebol MA200-nya dan kemudian akan kembali upturn lagi. Oke, jadi kita akan lihat, kita akan analisis sekarang dari struktur-struktur sebelumnya ya. Support trend uptrendnya ini akan saya hapus ya. Di sini sudah tidak valid karena sudah ditembus. Di sini adalah support awalnya atau ya apa istilahnya lower awalnya, dan kemudian di sini adalah terbentuk pantulan keduanya atau lower high keduanya. Tetapi di sini tidak terbentuk lagi lower high selanjutnya, malah sudah dijebol ya di sini ya. Tetapi bisa dibilang masih lebih tinggi juga di sini. Cuman di sini akan saya hapus aja seperti ini.
Ini saya hapus, dan kemudian kita akan mencari area resisten, area support terdekatnya. Oke, di sini kita bisa melihat ini adalah area resisten sebelumnya di sini. Ketika dia pernah menyentuh di tanggal, atau di sini aja di tanggal berapa ini? Di tanggal 19 Oktober dia menyentuh harga tertinggi di harga 900 dan kemudian kembali turun lagi. Di sini juga sempat menyentuh harga tertinggi di harga 895, hampir 900 juga ya, dan kemudian dia kembali turun lagi. Oke, di sini kita akan jadikan area resisten. Kita akan bungkus dari ekor teratasnya dan kemudian kita tarik ke kanan ya. Oke, di sini saya paskan di badannya. Sini ya, saya pasang badannya, dan ternyata tepat tersentuh di area ini ya, dimana ketika ini sempat menjadi area resisten dan sempat di breakout, dan kemudian sempat juga menjadi support di sini tanggal 18 November 2021 dan naik, dan kemudian akhirnya di breakdown lagi ya di sini, dan sudah di breakout lagi di tanggal 4 Januari 2022, dan kemudian di sini menjadi support lagi di tanggal 11 April 2022 dan kemudian naik sampai ke harga 950-an, dan kemudian tersentuh lagi di sini di tanggal 12 Mei 2022 dan kemudian dia naik sampai ke harga 1020, atau bisa kita lihat di sini dia naik sekitar 13,55% ya dari saham Sido ini. Nah, jadi di sini kita akan panjangkan lagi yang ininya, trendline-nya ini. Nah, apakah nanti dia mampu bertahan di atas area sini atau enggak ya, di mana area ini terbentuk dari area resisten yang lalu di tahun 2021 dan kemudian menjadi support yang baru di tahun 2022 atau di bulan April kemarin. Apakah dia akan mampu? Apakah dia akan menembus harga 890-an di sini ya, batas bawahnya dari area sini ya. Nah, di sini dimana kalau di sini nanti ada, kalau dia nanti dia mantul, ada kemungkinan pergerakannya akan seperti ini ya, dan akhirnya dia akan, apakah dia akan breakout ataukah dia akan lanjut turun lagi ya, seperti ini, dimana dia akan terbentuk higher low selanjutnya ya. Sini higher low, mungkin terbentuk lagi higher low di sini, dan kemudian terbentuk lagi higher low di sini ya. Apakah akan strukturnya tetap valid seperti ini ataukah dia akan berhasil nge-breakout resisten trendline downtrend ini? Apakah ternyata dia tanpa ada perlawanan sama sekali dan kemudian dia akhirnya ngejebol juga harga 890 ini. Nah, jadi untuk kalian yang beli saham Sido ini untuk investasi jangka pendek, mungkin kalian bisa perhatikan di area ini ya, di harga 890-an ini. Kalau 890 ini ditembus, mending kita keluar dulu aja dari saham Sido ini, karena secara teknikalnya berarti kalau kalau 890 ditembus, dia akan turun lebih dalam lagi ya. Turunnya akan kemana? Turunnya kita akan lihat di area ini ya. Ini akan saya panjangkan seperti ini. Nah, kemungkinan akan kembali ke harga 820-an, di mana itu adalah area resisten sebelumnya di sini ya, di tanggal 11 November 2022 dan kemudian di breakout di sini di tanggal 19 Oktober 11 November 2020 maksud saya tadi, dan kemudian berhasil di breakout di tanggal 19 Oktober 2021 dan kemudian sempat di retest di sini menjadi support. Ketika resisten di breakout, maka resisten berubah fungsi menjadi support di sini di tanggal 28 Oktober 2021 ya. Nah, jadi ada kemungkinan nanti kalau dia seumpama ngejebol harga 890, ada kemungkinan dia akan kembali ke area sini ke harga 820-an. Berarti di sini anggap aja kalau di sini dia tembus sampai ke sini, berarti minus kita akan bertambah sekitar 9%-an ya. Nah, seperti ini ya. Ini saya hapus saja dulu. Nah, jadi sekarang tentukan pilihan kalian ya, untuk kalian yang masih punya saham Sido ini, kalian mau keluar di mana. Jadi di sini sebenarnya harusnya kalau saya pribadi ketika dia sudah ngejebol MA50-nya, saya akan keluar. Ditambah lagi di sini sudah terbentuk terbentuk struktur downtrend yang sudah lumayan valid ya, dimana sudah lebih dari lebih dari satu kali ya, dimana di sini sudah terbentuk 3 kali higher low ya, resisten yang semakin lama semakin merendah. Jadi bisa dibilang
pola struktur downtrendnya itu bisa dibilang sudah terlihat sangat jelas, di mana MA50 sudah ditembus, MA200 sudah ditembus, dan kemudian terbentuk resisten yang sudah semakin lama semakin menurun, atau bisa dibilang terbentuknya higher low sebanyak 3 kali di sini. Jadi kemungkinan harusnya, kalau saya pribadi, saya harusnya sudah keluar di ketika dia kemarin ngejebol MA200 ini. Tapi kalau masih belum keluar juga, kita masih bisa berharap di harga 890-an ini. Kalau selagi dia 890-an ini belum ditembus, kita masih bisa hold terus. Ada kemungkinan dia masih terjaga di bawah struktur downtrend ini, dan kemudian akhirnya berhasil breakout dan bergerak sideways di dalam area ini ya. Oke, seperti ini. Mungkin pergerakannya nanti akan bergerak sideways di dalam area sini. Oke, seperti ini ya. Jadi kita belinya ketika dia, atau apa ya select nanti ya, kalau untuk yang beli nanti ya. Nah, jadi seperti ini, ada kemungkinan dia akan berada sideways di dalam area sini, atau tapi kalau seumpama kemungkinan terburuknya kalau harga 890 ini ditembus juga, ya berarti dia akan kembali ke area sini ya, di harga 820, di mana itu adalah area resisten sebelumnya di tahun 2020, dan kemudian sempat menjadi support juga di tanggal 2 November 2021 ya, di sini di harga 820-an ini ya. Oke, jadi tentukan pilihan kalian ya. Kalian mau keluar di mana? Mau keluar ketika dia ngejebol harga 890, atau kita mau keluar ketika dia ngejebol harga 820-annya ini ya. Berarti kalau seumpama nanti dia ngejebol harga harga berapa ini? Harga 820-an ini, benar-benar struktur uptrendnya sudah tidak valid lagi ya. Jadi ada kemungkinan kalau kita ini saya panjangkan seperti ini, dan kemudian di sini saya anggap aja ini saya hapus ya, struktur ini saya hapus dulu. Nah, di sini, dan kemudian tadi harga 900 berapa tadi? Harga 890-nya ditembus ya tadi ya. Dan kemudian dia kembali ke area sini. Nah, kita gunakan time frame mingguan aja biar kelihatan. Nah, ada kemungkinan nanti dia akan bergerak sideways di dalam area sini ya. Nah, di sini sama seperti pola sebelumnya ya. Dari pola sebelumnya, ketika dia menyentuh area resisten 800 berapa tertinggi tadi? 840-an ya, dan kemudian dia kembali turun lagi dan bergerak sideways dalam area sini. Saya gambarkan aja biar kelihatan ya. Seperti ini, naik resisten, turun ke support, naik lagi, turun lagi support, naik lagi, dan akhirnya di breakout ya di sini. Nah, jadi di sini ada kemungkinan nanti kalau seumpama 890 tadi ditembus, ada kemungkinan dia akan lanjut bergerak sideways di dalam area sini ya. Di sini dia turun, dan kemudian dia naik seperti ini, naik lagi, dan akhirnya dia naik lagi, dan kemudian apakah dia akan lanjut breakout, apakah dia akan kembali nge-breakdown di sini ya. Oke, jadi seperti itu ya. Nah, jadi tentukan pilihan kalian ya. Tadi kalian mau keluar di mana? Keluar di sini. Keluar ketika dia ngejebol harga 890-an, atau keluar ketika dia ngejebol harga 820-an ya. Jadi sini, keluar di sini atau keluar di sini. Dimana kalau di sini di harga 820 ditembus juga, berarti dia selanjutnya akan kemana? Ke sini, ke harga 700-an ini ya. Oke, jadi seperti ini ya polanya. Nah, jadi dia akan bergerak sideways di dalam area sini, atau bergerak sideways di dalam area sini ya. Dan untuk kalian masih belum punya saham Sido ini, saya sarankan nanti kita tunggu aja ketika dia sudah berhasil breakout dari resisten trailing downtrend ini. Kenapa? Kalau seumpama dia sudah berhasil breakout dari resisten trailing downtrend ini, berarti ada kemungkinan struktur higher low-nya sudah berakhir ya di sini ya. Nah, jadi sama seperti saya gambarkan tadi, ada kemungkinan nanti dia bergerak seperti ini. Kalau dia masih tetap bertahan di harga 890-nya ya, dan nggak ditembus ya, dan kemudian bergerak sideways seperti ini. Nah, jadi kita belinya itu ketika dia sudah breakout dari resisten trendline downtrend-nya ini ya. Jadi kita belinya di sini. Kita beli di sini. Nah, dan kemudian nanti kalau dia turun lagi, ya udah kita jual di area resisten ini, dan kemudian kita kalau dia mantul lagi di harga 890-an ini, ya udah kita masuk lagi di sini. Kita beli di sini, dan kemudian kalau masih sama lagi dia belum berhasil breakout dari resistennya ini dan masih terpantul di area supportnya ini, kita beli lagi di sini di posisi yang ini. Jadi jangan beli ketika dia turun seperti ini.
jangan beli turun seperti ini, tapi kita beli ketika dia sudah breakout dari resisten trailing downtrendnya, kita baru ngikut naik ya. Jadi ada kemungkinan kalau kita lihat nanti di sini ketika dia berhasil breakout dan kemudian sampai ke resisten ini, kita akan dapat cuan sekitar 12,87% dari saham Sido ini ya. Itu untuk yang beli saham Sido ini, untuk yang hold jangka pendek ya. Tapi kalau untuk yang hold jangka panjang ya mungkin masih bisa pertimbangkan dari fundamentalnya. Nanti kalian bisa analisis lagi secara fundamentalnya seperti apa. Tapi kalau untuk apa istilahnya, untuk tambah dana sendiri saat ini saya sarankan skip aja dulu, atau nanti dulu kita sabar, kita tunggu aja, siapa tahu dia kasih kesempatan kita bisa menyentuh harga-harga 820-an baru kita bisa tambah dana ya. Karena kenapa kita beli kenapa kita beli di harga saat ini kalau kita bisa beli di harga yang lebih murah lagi dari saham Sido ini? Kan bisa dibilang ya saham Sido ini cukup bagus juga, walaupun saat ini dia dilaporkan pendapatannya menurun, tapi kan masih lumayan banyak juga ya pendapatannya, seperti itu. Jadi bisa dibilang setidaknya nggak minus lah pendapatannya. Nah, seperti itu ya. Jadi di sini kalau yang untuk yang hold jangka panjang dengan tujuan untuk mendapatkan dividennya, jadi kita tetap harus perhatikan dari technical analisisnya. Jadi kita bisa lihat dia sampai kemana akan penurunannya, apakah dia akan turun sampai sini aja, ataukah dia akan turun sampai ke harga 820-an ini, atau malah dia akan kembali ke harga 700-an ini ya. Nah, jadi seperti itu. Jadi kita perhatikan, kita dari teknikalnya, kita kalau bisa beli di harga lebih murah, kenapa kita beli di harga-harga saat ini ya. Dan untuk kalian yang untuk beli saham Sido ini untuk jangka pendek, ya udah kita masuk aja nanti ketika dia berhasil breakout dari resisten trendline downtrend ini, atau kalau nanti seumpama dia mantul dari harga ini, dari support ini, support 890-an ini, coba kita lihat dari risk rewardnya sendiri. Kalau emang yang mau beli jangka pendek ya, sini kita masuk dan batasan cut loss kita satu tick aja di bawah area sini. Misalnya target terdekat kita mungkin di harga 965 ya, di sini di resisten trendline downtrend ini ya, dengan batasan cut loss kita di harga 885 dengan presentasi 2,21%, dan target kita adalah di harga 965 dengan presentasi 6,63% ya dari saham Sido ini. Tentunya saya ingatkan ya, kalau saat ini kan saham Sido sedang downtrend ya, dimana dia sudah ngejebol MA50 dan kemudian sudah ngejebol MA200-nya. Kalau sudah cuan ya udah mending bungkus aja dulu. Tapi kalau dia seumpama dia berhasil breakout dari resisten trend downtrend-nya dan sudah membentuk struktur higher high, jadi higher low-nya sudah berakhir, kita bisa hold terus dengan harapan dia akan kembali ke area resisten 1070-annya ini ya. Oke, seperti itu ya untuk saham Sido ini. Sudah kita lihat semua tadi dari broker summary-nya, dan kemudian dari transaksi asingnya juga, dan kemudian dari sentimennya yang mengakibatkan kemarin dia ada penurunan drastis ya, dimana dia ada YU penjualannya sekitar berapa tadi, 40 miliar ya. Oke, ya YU 41,4 miliar ya. Oke, sekian aja ya, seperti itu untuk video kali ini. Jadi silahkan di sini dianalisis lagi dengan analisis yang lain untuk menguatkan dari ulasan yang sudah saya berikan ini. Kalau masih kurang puas bisa komentar di bawah untuk kita diskusi lebih lanjut lagi ya. Oke, sekian aja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.